Terkait dengan Bank BJB ya, penyidik masih menganalisis hasil pemeriksaan para saksi yang sudah dipanggil dan dimintai keterangan. Dan tentu ini menjadi pengayaan bagi penyidik dalam proses penanganan perkara ini. Nah, nanti penyidik tentu akan memanggil lagi pihak-pihak lain yang juga diduga mengetahui dari konstruksi perkara ini. Ya, karena ini kan berangkat dari dugaan pengkondisian dalam pengadaan iklan di BJB yang kemudian sebagian anggaran iklan tersebut ya itu mengalir ke atau dikelola di Korsek BJB sebagai anggaran non budgeter. Nah, kita dalami anggaran non budgeter ini untuk apa saja ya yang dikelola di Korsek BJB itu. Untuk apa saja, kemudian untuk siapa saja, sehingga kita melacak, menelusuri alirannya. Ya, dari situ kemudian KPK lebih lanjut lagi menelusuri aliran uang ini kemudian terkonversi menjadi apa saja. Oleh karena itu KPK dalam rangkaian penyidikan perkara ini juga melakukan permintaan keterangan kepada para saksi yang terkait dengan aset, ya, terkait dengan jual beli aset yang diduga uangnya berasal dari dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan iklan di BJB ini, ya. Jadi alurnya seperti itu. Untuk RK berarti ada kemungkinan bisa aja dipanggil kembali. Tentunya nanti kami akan jadwalkan ya, karena ini kan full on the money ya. Dari dana non budgeter ini mengalir kemana saja, ke siapa saja, untuk apa saja. Nah, ini kita telusuri semuanya supaya nanti ketika kita lakukan asset recovery juga bisa optimal. Kira-kira kapan Mas tadi Mas bilang jadwal? Secepatnya. Karena kan penyidik juga masih berprogres dalam penyidikan perkara ini. Ada beberapa pihak yang sudah dipanggil juga. Nah, tentunya nanti kami akan panggil pada yang bersangkutan. Mereka tentu menyampaikan terima kasih dan apresiasi karena KPK melihat dukungan publik menjadi sesuatu yang positif ya dalam pemberantasan korupsi, baik dalam konteks penanganan perkara ataupun dalam konteks pencegahan dan juga pendidikan anti korupsi. Dalam penanganan perkara misalnya, banyak perkara yang bermula dari laporan aduan masyarakat. Dalam prosesnya juga, beberapa perkara juga kemudian di feeding informasi-informasi tambahan sebagai pengayaan dalam proses penanganan perkara di KPK. Yang kedua, terkait dengan pencegahan. Publik juga punya peran penting sebagai watchdog, sebagai pengawas dalam praktik-praktik birokrasi ataupun dalam konteks pelaksanaan pembangunan, baik di pusat maupun di daerah, termasuk juga dalam konteks pendidikan anti korupsi. Publik tidak hanya menjadi objek tapi juga subjek, artinya yang memang turut serta untuk melakukan upaya-upaya pendidikan anti korupsi di berbagai tataran, sehingga memang KPK memandang bahwa pelibatan publik itu sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi.